Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, setiap kali ada prediksi bahwa rezim Partai Komunis Tiongkok PKT akan runtuh, suara sumbang selalu muncul. Mana mungkin, lihat saja, mereka masih sangat kokoh, bisa-bisa 100 tahun lagi tetap bertahan. Namun, di balik keraguan publik, justru pihak yang paling serius dan sistematis merancang skenario setelah kejatuhan PKT bukanlah kelompok aktivis oposisi atau pemerintah pengasingan, melainkan Hudson Institute, sebuah lembaga think tank strategis terkemuka di Amerika Serikat. Hudson Institute telah menyusun skenario lengkap, bahkan menyusun dokumen resmi kebijakan yang dirilis dalam format PDF pada Juli 2025. Dokumen ini, yang tampilnya menampilkan tembok besar di musim semi, bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar menjadi pedoman yang dipersiapkan dengan sangat profesional untuk menghadapi hari setelah PKT tumbang. Isi laporan Hudson Institute, Skenario Intervensi Amerika di Tiongkok. Judul bab pertama dari dokumen Hudson Institute sangat tegas, OSS in China Again. OSS atau Office of Strategic Service merupakan cikal bakal CIA yang dulu aktif di Tiongkok pada era Perang Dunia II, membantu tentara nasionalis melawan Jepang sekaligus membangun jaringan intelijen. Kini, menurut Hudson Institute, sejarah itu akan berulang dengan Amerika bersiap masuk kembali ke Tiongkok jika PKT tumbang. Hudson Institute berangkat dari keyakinan bahwa runtuhnya PKT hanya soal waktu. Fokus mereka bukan pada apakah PKT akan jatuh, tapi apa yang akan terjadi setelah itu. Sebab, PKT menguasai seluruh sendi negara, pemerintahan, militer, media, hingga intelijen, semua terpusat di tangan satu partai. Jika partai itu runtuh, kekacauan besar dikhawatirkan akan terjadi, potensi kekosongan kekuasaan, munculnya panglima perang lokal, senjata nuklir tanpa pengawasan, bahkan ancaman penyebaran wabah virus ke luar negeri. Tahapan rencana intervensi Amerika. A. Menjelang keruntuhan PKT. Pada tahap ini, Amerika melalui pasukan khususnya membangun jaringan dan kontak rahasia dengan para elit Tiongkok yang diprediksi akan memegang peran penting pasca PKT, mulai dari jenderal militer, pejabat daerah, hingga pemimpin perusahaan negara. Di waktu yang sama, Amerika juga menjalankan operasi perang informasi, menggoyangkan legitimasi PKT, mendorong wacana Tiongkok bukan PKT, serta memecah kekuatan internal partai. B. Operasi lapangan di 3 wilayah kunci. Tiongkok Timur Laut, Shenyang. Kawasan ini strategis karena merupakan pusat kekuatan militer dan fasilitas nuklir. Pasukan AS akan masuk untuk menjaga keamanan nuklir dan menstabilkan situasi. Tiongkok Barat Daya, Chengdu. Fokus di sini pada isu keamanan biologi, termasuk laboratorium penelitian, serta stabilitas kawasan Tibet. Tiongkok Selatan dan Delta Sungai Mutiara, Guangzhou. Wilayah vital secara ekonomi. Pasukan khusus akan mengamankan pelabuhan, jaringan listrik dan mencegah penjarahan atau eksodus massal. Catatan, pasukan yang diterjunkan ini bukan pasukan pendudukan, melainkan tim khusus beranggotakan 10 hingga 100 personel yang sangat terlatih dan dapat bergerak secara rahasia serta cepat. C. Tugas utama pasukan khusus AS. Membantu pemerintah transisi menjaga ketertiban dan perlindungan pejabat yang sudah keluar dari PKT, menjaga aset strategis, fasilitas nuklir, pusat data, pelabuhan dan bendungan, mencegah penyelundupan atau kebocoran senjata pemusnah massal, membentuk zona keamanan bersama kelompok lokal anti-PKT, menghalangi intervensi negara tetangga seperti Korea Utara dan Rusia. Lebih dari sekadar operasi militer, perang memori dan identitas. Penulis laporan menegaskan bahwa kerusakan terbesar yang dilakukan PKT bukan hanya pada aspek ekonomi atau kekerasan politik, melainkan pada manipulasi memori sejarah dan bahasa. Dengan mengubah narasi sejarah,
PKT telah mengubah identitas kolektif bangsa. Hudson Institute meyakini bahwa pasukan khusus AS juga harus berperan mengembalikan memori yang dihapus, membantu rakyat Tiongkok membongkar sejarah kelam, dan membangun narasi identitas nasional yang baru. Ini adalah kombinasi perang militer, psikologis, dan budaya. Prinsip dasar transisi damai. 1. PKT harus diadili, tapi Tiongkok tidak boleh terjebak dalam perang saudara. 2. Pejabat lama boleh tetap bekerja, asal melepaskan afiliasi PKT, tidak melakukan kejahatan, dan siap diawasi secara hukum. Hudson Institute menegaskan bahwa jika ingin transisi damai, tidak mungkin mengelola negara hanya dengan mengandalkan pemerintah pengasingan atau tokoh media sosial. Justru mereka yang selama ini menjadi birokrat dan aparatur sipil harus diberi ruang untuk menjalankan tugas, asalkan mau jujur dan terbuka. Langkah penting lainnya adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang dilakukan Afrika Selatan. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuka luka, mencatat korban dan pelaku secara transparan, dan menyediakan ruang bagi pengakuan kesalahan serta rekonsiliasi nasional. Risiko, peluang dan masa depan Tiongkok pasca PKT. Jika skenario Hudson Institute benar-benar terjadi, pasukan AS masuk, membentuk pemerintahan sementara, dan menjaga stabilitas dalam beberapa bulan pertama, maka pertanyaan kunci yang tersisa adalah, siapa yang akan mengambil alih tanggung jawab jangka panjang? Amerika hanya perban sementara. Solusi sesungguhnya tetap ada pada rakyat Tiongkok sendiri, keberanian untuk membangun kepercayaan sosial baru tanpa siklus balas dendam. Pengadilan ini bukan tentang pembalasan, melainkan awal bagi rekonstruksi sosial. Jika tidak ada ruang untuk kejujuran dan pengakuan, siklus balas dendam hanya akan berulang. Tetapi jika masyarakat diberi ruang berdialog dan saling memaafkan, kepercayaan sosial bisa dibangun ulang. Penutup, jalan pilihan untuk masa depan. Apakah rakyat Tiongkok akan memilih jalan intervensi asing, otoritarianisme baru, atau kebangkitan berbasis kejujuran dan rekonsiliasi? Laporan Hudson Institute baru membahas bab pertama, dan episode berikutnya akan membedah skenario terkait keamanan laboratorium biologis dan bagaimana Amerika mempersiapkan respon terhadap risiko terbesar pasca kejatuhan PKT, termasuk laboratorium P4 Wuhan. Keberanian menghadapi masa lalu dan membangun kepercayaan adalah fondasi bagi masa depan Tiongkok yang bebas dari trauma dan luka sejarah. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.